Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Abraham Adonai dan kita kembali lagi nih ke dalam Culture Cinema and Share 2022. Yeay! Dan saat ini kita sudah masuk ke minggu terakhir ini. Nah, sebelumnya bagi kalian yang nggak tahu apa sih Culture Cinema and Share 2022, jadi Culture Cinema and Share adalah kegiatan tahunan bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum UKSW untuk menampilkan konten yang kreatif yang tentunya bermuatan tentang budaya. Nah, kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang bekerja sama dengan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum, terkhususnya Senat Mahasiswa Fakultas Hukum yaitu Bidang 1. Tahun ini tema yang kita angkat adalah merajut kebinekaan dalam bingkai kebudayaan. Nah, tentunya jika kita bicara tentang kebinekaan, kita akan berbicara tentang multikulturalisme, di mana adanya kesediaan untuk menerima kelompok lain secara bersama-sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, ataupun agama. Dan di dalam kampus Indonesia Mini ini terdapat 23 etnis dan memiliki budaya sendiri-sendiri. Dan tentunya tema Culture Cinema and Share tahun ini sangatlah relevan. Maka dari itu kita pengen tahu nih apa aja sih yang sudah kita lakukan. Nah, jadi di day one kita sudah berbicara mengenai introducing different culture in campus, di mana kita memperkenalkan kebudayaan Indonesia serta penampilan fashion show yang sangat menarik. Di minggu kedua kita sudah berbicara tentang culture shock mahasiswa rantau. Nah, di sini kita juga talk show juga nih, talk show dan juga ada games tebak-tebakan makanan nih. Siapa yang udah ikutan? Hayo. Dan juga di week ketiga kita berbicara tentang talk show akulturasi, di mana kemarin kita sudah berbicara sama Hipma, Ikmasti dan juga PKMST. Dan terakhir di minggu ini kita akan masuk ke dalam recap and review. Nah, jadi pasti kalian penasaran dong, dan kita saat ini akan memanggil 3 pembicara kita yang luar biasa lagi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut pembicara kita pada hari ini. Nah, ini dia nih, ketiga pembicara kita pada hari ini. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya, biar kita semakin akrab. Siapa tahu ada yang lupa nih. Silakan, Kak. Ya, perkenalkan nama saya Rinto. Saya mewakili etnis dari Toraja yaitu PKMST. Oke, hai Kak Rinto dari PKMST. Lanjut, Kak. Nama saya Willy, saya dari etnis Ikmasti. Hai Kak Willy dari Ikmasti. Kita lanjut nih ke yang paling cantik pada hari ini. Saya Ivana, saya perwakilan dari etnis Hipma atau Maluku. Yeay, Kak Ivana dari Hipma Maluku, mantap. Oke, saat ini kita akan melihat cuplikan video nih Kak. Siapa tahu pada lupa ya apa yang kita lalui selama ini ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan melihat cuplikan dari CCS tahun ini. Silahkan. Semangat untuk yang panitia. Ya, itu aja Bang. Culture Cinema and Share 2022.
menyampaikan banyak terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang sudah mempersiapkan dengan sungguh amat sangat baik kegiatan ini, dan kedepannya mudah-mudahan ini menjadi satu teladan yang memberi makna kehidupan yang baik bagi adik-adik saudara ke depan. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih, dengan resmi saya membuka kegiatan ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Semua hari kita belajar banyak banget tentang kebudayaan, akulturasi, dan berbagai hal tentang keberagaman. Mulai dari Kak Ivana dari Hipma, Kak Willy dari Masti, dan juga Kak Rinto dari PKMST. Jadi kita terima kasih banget untuk 3 pembicara kita berikan tepuk tangan dong teman-teman semua. Semoga teman-teman mendapatkan banyak hal, mendapatkan banyak pelajaran dari episode kali ini, dan semoga teman-teman tetap senang, tetap bersyukur bahwa kita punya keberagaman yang sangat indah. Sampai jumpa dari kesempatan semuanya. Terima kasih. Wow, kita berikan tepuk tangan dong buat video yang keren banget ya. Aduh, nggak berasa ya Kak ya, udah berminggu-minggu nih kita lewati dengan beragam kebudayaan yang kita dapat saksikan, mulai dari makanan, fashion show, terus ada penampilan, ada talk show. Kayak kita kaya banget dengan budaya di hidup di UKSW ini ya. Nah, sebelum aku pengen tanya nih, gimana nih Kak Rinto pendapatnya tentang video tadi? Mungkin masih ingat nih cuplikan-cuplikan tersintas dalam pikirannya? Kalau pendapat saya sendiri itu sesuatu yang menarik sekali karena ada banyak hal yang sebelumnya saya tidak tahu, tapi dengan mengikuti kegiatan CCS ini, dengan melihat kembali videonya, kayak memang di UKSW ini memang mencerminkan Indonesia mini sekali. Maksudnya banyak kebudayaan yang ada. Langsung ya kita menyaksikan beragam kebudayaan dalam waktu yang singkat. Video singkat ini udah keren banget ya Kak Rinto ya? Iya, bagus sekali menurut saya. Oke, kalau dari Kak Willy gimana Kak Wil? Kalau dari saya setelah menonton video ini sangat bersyukur, dan ketika saya melihat video-video seperti kumpulnya berbagai budaya, agama dan lain sebagainya, itu membuat diri saya terpacu untuk lebih bersyukur lagi tinggal di Indonesia. Jadi bersyukur dan bangga gitu. Itu ya, jadi ketika kita melihat budaya-budaya kita tuh cuma ada 2 pikirannya, bersyukur sama bangga. Iya. Asik, mantap kali Kak Will ini. Lanjut ke kita ke Kak Ivana. Gimana Kak Ivana pendapatan tentang video tadi? Recap kita. Seperti yang teman-teman tadi bilang bahwa memang menarik karena teman-teman mungkin menyiapkan sesuatu yang begitu merangkum semua kebudayaan yang ada di UKSW dalam waktu yang sebenarnya begitu singkat, tapi sebenarnya menarik begitu. Karena dari video tadi yang ditampilkan tadi kita bisa melihat bahwa memang UKSW itu sangat kaya akan kebudayaan atau keberagaman begitu ya. Mulai dari video tadi kita bisa melihat, kita bisa mengenal identitas atau kebudayaan orang lain dari pakaian adat, dari yang fashion show tadi, kemudian dari makanan, terus dari tari-tarian, dan sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari bahwa memang itulah keunikan dan yang harus kita syukuri begitu dari keberagaman yang tadi teman-teman sudah tampilkan melalui video. Wow, kayaknya kita perlu apresiasi panitia kali ya. Panitia udah berjuang dan keras dan akhirnya terjadi suatu keindahan mahakarya tadi ya. Jadi kita kasih aplaus sekali buat panitia dong. Wow. Wah, keren banget ya panitia CCS kali ini ya. Dan aku pengen nanya nih, karena kita kan akan berbicara, kita akan berpisah nih. Karena mungkin kita akan bertemu tahun depan lagi Kak ya. Jadi kita pengen tahu dulu dong Kak kesan-pesannya selama ikut acara kegiatan ini, CCS 2022 ini. Mungkin ada nggak sih hal memorable ataupun yang apa ya, selalu terbesit gitu loh. Kalau inget acara ini tuh ingetnya ini, atau misalnya kalau inget acara itu inget MC-nya ganteng banget gitu kan, siapa tahu kan ya. Atau mungkin ada lagi nggak Kak? Mungkin kesan-pesannya selama ikut acara CCS tahun ini. Mungkin dari Kak Ivana nih. Oke, kesan sebenarnya CCS ini
tadi kakak sudah menjelaskan tadi ya di bagian pengantar tadi bahwa ini salah satu kegiatan tahunan dari Fakultas Hukum. Jadi kalau bagi saya itu kesannya memang sangat menarik Fakultas Hukum bisa inisiatif untuk membuat suatu kegiatan yang bukan hanya satu kali dilakukan langsung stop, tapi itu berkelanjutan setiap tahunan ya, karena itu tadi dibilang bahwa itu merupakan kegiatan tahunan. Jadi memang bagi saya itu sangat menarik. Lalu dari kegiatan ini juga CCS ini yang tadi kita semua bilang bahwa kita bisa belajar. Jadi kalau bagi saya CCS ini bagian dari edukasi, edukasi supaya kita bisa memperlihatkan kepada orang lain bahwa ini keberagaman dari berbagai budaya, etnis, agama, gender, dan itu yang perlu kita terima begitu. Nah mungkin mahasiswa aktif UKSW yang sudah dapat dikatakan cukup lama 2-3 tahun, 4 tahun, ya mungkin sesuatu yang bukan sesuatu yang baru lagi ya, karena mungkin CCS itu salah satu wadah, tapi ada berbagai kegiatan kebudayaan yang selalu dilakukan oleh UKSW begitu. Tapi ini juga menjadi pelajaran atau yang tadi saya bilang edukasi bagi teman-teman mahasiswa baru begitu. Mungkin kalau misalkan kita yang sudah bilang dikatakan senioritas lah senior, kita sudah memahami bukan hal yang baru, tapi ketika adik-adik yang baru datang dari kampung halaman mereka masing-masing, ketika melihat sesuatu yang berbeda dari CCS ini, mereka bisa melihat bahwa wow, itu ya UKSW. Jadi bukan hanya kita melihat bahwa bukan hanya kita sekedar tahu bahwa ya teman saya dari NTT, teman saya dari Toraja, tapi apa yang bisa kita dapat begitu, pelajaran apa yang bisa kita ketahui bahwa ini kita bisa mengetahui dia Toraja karena kita bisa lihat dari pakaiannya atau cara berbicaranya, bahasanya, logatnya, dan itu semua kita dapat di UKSW. Kayak kemarin kita di talk show kita bilang bahwa tanpa kita harus ke Toraja, kita sudah bisa tahu ciri khas dari teman-teman Toraja itu seperti apa. Jadi kita dari acara ini kita bisa punya kesempatan untuk berkeliling Indonesia secara gratis ya Kak ya. Karena kita bisa tahu nih keberagaman budaya di Indonesia dengan hanya melihat cuplikan, dengan hanya kita merasakan menonton video-video dari CCS, dan nanti kita bisa menikmati nih. Oh, ternyata nikmat banget hidup dalam keberagaman ya Kak ya. Iya. Oke, keren banget Kak Ivana. Kita lanjut nih ke Kak Will. Gimana Kak Will? Kalau dari saya tentu sangat bersyukur, dan ketika diminta untuk mewakili Hikmasti dalam partisipasi dalam ini kegiatan CCS, awalnya saya takut. Karena saya bukan orangnya yang percaya diri begitu, tetapi ketika bergabung dengan teman-teman panitia sangat terbuka, teman-teman panitia sangat menerima dengan senyuman. Jadi itu membuat saya untuk lebih termotivasi untuk betul sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab saya di CCS ini. Dan untuk pesan dari segala rangkaian CCS yang ada, kiranya kita bukan mendapatkan sesuatu yang ada dalam pikiran kita, tetapi kita mampu belajar untuk menghidupi keberagaman itu, multikultural itu. Kini itu dari saya. Oke, jadi kalau kita hidup dalam keberagaman, artinya kita harus bisa juga menghayati keberagaman tersebut ya Kak ya. Nggak cuma kita ngeliat, aduh ini bagus banget ya, unik banget ya, tapi kita pas kita di lapangan kita malah nggak menghayati kebudayaan itu. Sehingga pada akhirnya itu kembali ke diri kita sendiri Kak ya. Oke, keren banget Kak Will, mantap sekali. Lanjut nih ke Kak Rinto, silakan Kak. Ya, kalau dari saya pribadi, kesan dan pesannya dari awal kegiatan, mungkin dari hari pertama sampai mungkin hari ini, semuanya menurut saya berkesan karena mungkin di hari pertama ada perkenalan mengenai etnis, ada fashion show, ada tarian, ada yang menampilkan akustik dengan lagu daerahnya, dari daerahnya. Itu sangat berkesan karena sebelumnya saya tidak mengetahui itu. Mungkin sebelumnya saya tidak melihat secara langsung baju adat mereka seperti apa, bagaimana mereka berbicara, dan menurut saya itu hal-hal yang berkesan. Dan pesan saya untuk mungkin CCS selanjutnya atau kegiatan CCS ini mungkin tetap terlaksana, atau bahkan mengundang lebih banyak, karena di UKSW ini ada 23 etnis, mungkin lebih banyak etnis lagi bisa bergabung untuk memperkenalkan lagi di kegiatan kita selanjutnya CCS ini. Mungkin itu sih. Oke, Kak Arinto, aku mau nanya nih, dari hari pertama sampai hari keempat, kegiatan apa yang paling menarik, yang paling berkesan Kak?
Mungkin bagi saya yang fashion show dengan akustik sih. Kenapa tuh Kak? Fashion show kenapa bisa berkesan? Karena cakep-cakep, cantik, ganteng-ganteng, atau gimana nih Kak? Pastinya. Oh pastinya, oke. Karena dari mungkin kita ada sesuatu hal yang berbeda kalau melihat mungkin ada perempuan yang menggunakan baju adatnya, kayak ada keistimewaan di situ. Terus dari teman-teman yang menampilkan akustik kemarin dengan bahasa daerahnya menyanyikan lagu dari daerahnya sendiri, kayak wah, menarik sekali. Mungkin walaupun saya tidak mengetahui lebih dalam tentang maknanya, tapi mendengar itu saja kayak ada keindahan di dalam gitu lah. Menurut saya. Walaupun kita nggak ngerti ya bahasanya apa kan ya, ngomongnya apa, cerita tentang apa, tapi kalau misalnya kita mendengarkan lagu daerah tuh kayaknya rasa cinta tanah air itu kayak ada gitu kan. Iya, kayak semakin besar semakin gitu. membara gitu ya rasa keberagaman ini. Oke, keren banget nih pembicara kita pada hari ini. Nah kalau aku pribadi sih melihat bahwa teringat lagi kalau misalnya kita hidup itu dengan keberagaman. Aku sudah 3 tahun di Salatiga dan aku mungkin udah terlalu terbiasa ya dengan hidup dalam keberagaman. Jadi hidupnya jadi kebiasa. Tapi dengan ada kegiatan ini aku ingat lagi bahwa kita tuh hidup tuh beraneka ragam. Ada yang hidupnya tuh seperti ini, seperti itu. Ada yang budaya seperti ini, seperti itu. Ada yang cara bicara seperti ini, seperti itu. Dan akhirnya dengan kegiatan ini aku diingatkan lagi bahwa oh ternyata hidup dalam keberagaman itu gak mempersulit hidupku kok. Ternyata aku terbiasa kok dalam hidup keberagaman dan ternyata aku malah menikmati. Ketika mungkin ada makanan daerah dari mana enak ya, oh ternyata ada kebudayaan tarian apa yang begitu indah ditarikan, dan itu akhirnya membuat kita bukan ya kembali lagi ya kemarin kita bilang bahwa budaya itu bukan masalah, tapi budaya itu anugerah. Dan aku merasakan bahwa ketika aku nonton CCS ini bener budaya itu anugerah. Setuju gak sih? Ternyata kampus kita itu kampus terkaya di Indonesia. Asik, karena kita adalah Indonesia Mini. Kita berikan tepuk tangan dong, sepi banget gitu ya. Oke, dan saat ini aku pengen tanya nih Kak. Ketika kita bicara kemarin sempat tentang akulturasi, kita juga sempat bicara tentang culture shock. Kan ya biasa ya culture shock tuh kalau misalnya kita datang ke dalam lingkungan yang baru pasti kita kaget nih kadang nih. Aduh, kok tiba-tiba lingkungannya beragam kayak gini. Padahal dulu di kampungku homogen semua tuh sama semua kan. Sekarang kok jadi heterogen semua jadi beda semua. Pasti kan beda ya. Kita mengimplementasikannya gimana, cara mengatasinya gimana. Nah aku pengen tanya dulu nih. Mungkin dari Kak Willy dulu kali ya. Kak Willy gimana sih Kak cara kita bisa mengimplementasikan akulturasi budaya dan juga culture shock itu? Yang pertama tentu kita harus memiliki keterbukaan diri dan mau untuk mencintai sesuatu yang ada. Asik. Karena kalau ketika kita sudah terbuka, tapi kalau kita tidak punya inisiatif untuk mencintai, itu akan berlalu begitu saja. Tapi kalau kita mau untuk mencintai apa yang menjadi identitas kita, identitas orang lain, dan menjadikan semuanya itu menjadi satu, tentu itu kita akan menemukan suatu kebahagiaan yang tidak akan pernah kita temukan dimanapun. Mungkin begitu. Karena kalau udah jatuh cinta tuh pasti repot ya kayak. Repot. Kadang tuh dunia buta gitu rasanya. Buta. Dan kayaknya kalau jatuh cinta sama Indonesia tuh nggak apa-apa lah ya. Asli. Oke, thank you Kak Will. Coba kita Kak Ivana dulu deh. Kak Ivana, gimana Kak cara implementasiin culture shock itu supaya kita bisa atasi dan juga dari akulturasi budaya? Gimana caranya? Oke, setuju yang sama Billy tadi bilang. Yang paling pertama itu terbuka, kemudian yang kedua menerima, yang ketiga mengkaryakan. Nah, kenapa saya bilang keterbukaan, penerimaan, dan yang terakhir mengkaryakan? Karena ketika kita sudah ada beberapa orang yang ketika mereka menerima sesuatu yang berbeda, belum tentu semua dari mereka menerima perbedaan itu. Jadi ketika kita sudah terbuka terhadap perbedaan itu, berusaha untuk menerima perbedaan itu, dan kemudian jatuh cinta seperti Will tadi bilang. Oke. Karena ketika kita menerima, kita jatuh cinta kepada perbedaan itu, ya tentunya kita pasti menghidupi dan mengkaryakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita mencintai, menghidupi hingga akhirnya kita dapat mengkaryakan gitu kayak. Oke, keren banget deh dari Kak Ivana nih. Coba kita dari Kak Rinto, gimana Kak Rinto caranya nih Kak? Kalau dari aku pribadi mungkin setuju dengan teman-teman yang lain bahwa yang pertama itu kita tidak membatasi diri dengan
keadaan gitu. Maksudnya kita tidak bisa pikir bahwa di suatu tempat itu pasti adalah perbedaan, dan kita tidak membatasi diri untuk hal itu. Kita tetap terbuka, menerima, dan mungkin bisa berbaur di dalamnya tanpa mungkin dari diri kita pribadi, tanpa mengurangi apa yang kita punya, terus tanpa mengganggu apa yang di dalam perbedaan itu, tanpa mengganggu apa yang teman-teman yang lain miliki yang berbeda dengan kita. Kita tetap berbaur, terus di situ kita mungkin mengikuti atau menghadirkan kegiatan-kegiatan yang positif begitu. Jadi pada akhirnya titik temu dari antara ketiga pendapat kakak-kakak sekalian adalah kita itu harus berkarya ya. Pada akhirnya kita harus menghidupi karya tersebut, menghidupi budaya tersebut, hingga akhirnya kita tuh bisa merasakan nih keberagaman itu benar-benar nyata gitu ya. Oke, keren banget nih. Kalau bisa bicara tentang implementasi seperti ini, tentunya kita akan bicara tentang terpaan godaan nih. Godaan ini kan biasanya nih dari luar negeri ini banyak banget budaya-budaya baru, budaya-budaya asing gitu ya, budaya-budaya yang keren banget gitu ya. Kalau kita lihat nih di TikTok kan ya, di Instagram itu kayak keren banget. Nah, cuman kan orang tuh bilang, aduh budaya ini old school banget sih. Budaya kita tuh kuno banget sih, budaya kita nih kayak kaku banget sih. Nah, kan sering banget kan. Nah, pertanyaannya Kak, sebenarnya kita tuh harus apa Kak, supaya kita tuh nggak sampai terbesit lah kata-kata budaya itu kuno, budaya itu kampung, budaya itu apalah yang jelek-jelek lah. Kita harus ngapain sih Kak supaya budaya itu bisa terus baru gitu, budaya itu dapat terus fresh, dapat kita hargai. Mungkin dari Kak Rinto ada pendapat kah? Kalau dari aku pribadi, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada kebudayaan yang baru begitu. Tapi mungkin teman-teman perlu berpikir bahwa di luar sana ada orang yang sebenarnya menginginkan kebudayaan kita, bahkan merebut kebudayaan kita. Tapi kita harus mempertahankan itu, karena itu sesuatu kekayaan yang tidak ternilai, tidak bisa diperjualbelikan. Dan kalau kita menganggap itu kuno, terus siapa yang akan mempertahankan lagi begitu? Karena itu sesuatu yang sangat menarik untuk kita jaga, dan itu sesuatu yang mungkin barang berharga ya, yang tidak ternilai. Warisan lah ya. Iya, warisan menurut saya. Jangankan itu ya, warisan aja harusnya kita pelihara dengan baik-baik ya Kak ya. Karena banyak di luar sana yang menginginkan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang menjaga warisan, masa siapa lagi kan ya? Siapa lagi kalau bukan kita. Oke, itu dari Kak Rinto. Coba dari Kak Will. Gimana Kak tanggapan dengan budaya-budaya baru yang masuk ke negara kita? Kalau dari saya setuju dengan apa yang dikatakan Kak Rinto, tetapi di samping itu saya juga berpikir kalau rasa bersyukur itu harus kita tingkatkan. Ketika kita memiliki rasa bersyukur dan tinggi atas apapun, pasti tidak ada hal-hal lain yang dapat mempengaruhi begitu. Dan budaya-budaya baru sebenarnya itu bukan menjadi masalah, tetapi kembali lagi kita harus tetap mempertahankan apa yang nilai luhur yang kita punya gitu di Indonesia. Itu aja. Oke, itu dia poinnya ya. Ketika kita bilang bersyukur, artinya kita sudah cukup gitu ya. Aku udah cukup kok untuk ini. Aku udah nggak mau lagi budaya yang lain gitu ya. Karena kita udah bersyukur. Kan kalau kita bersyukur, artinya kita sudah merasa bahwa hidup kita udah pas lah. Gitu ya Kak Willy ya. Oke, dari Kak Ivana, piye Mbak? Oke, mungkin kembali ke pertanyaan ya, mungkin kadang saat ini orang melihat kebudayaan itu sebagai sesuatu yang kuno karena pengaruh modernitas. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sekarang hidup dalam zaman yang sangat modern, dan anak-anak muda di saat mereka berbondong-bondong untuk meninggalkan kebudayaan lokalnya, dan kita bisa lihat bahwa orang tua yang memperjuangkan, mungkin orang tua zaman dahulu yang tetap mau mengatakan bahwa kebudayaan itu sangat penting begitu. Jadi sampai di sini mungkin saya merasa bahwa kemarin pembahasan kita tentang akulturasi itu sangat penting ya. Jadi supaya tadi seperti yang tadi Kakak katakan, bahwa supaya budaya itu tetap terlihat tidak kuno, fresh, ya kita bisa mengakulturasi kebudayaan kita dengan kebudayaan asing. Tapi seperti catatan yang kemarin bahwa
tidak semua budaya kita harus menerima itu. Kita harus saring dulu budaya mana yang memang harus kita akulturasi dengan budaya kita, dan mana yang perlu tidak kita akulturasi, yang perlu kita dia hanya sebatas di luar, tidak bisa masuk ke dalam rumah kita begitu. Karena budaya kita ya memang seperti ini, tidak bisa disamakan dengan budaya lain. Jadi akulturasi itu memang sangat penting supaya budaya itu tidak terlihat kuno, tetapi dia tetap terlihat bahwa bisa dilihat sebagai sesuatu yang baru, tetapi esensi dan ciri khas dari budaya yang lama tetap ada begitu. Itu dia poinnya ya. Ketika kita bicara tentang budaya yang fresh, harus ada sentuhan-sentuhan modernitas juga ya. Tapi tentunya dengan tidak melupakan unsur-unsur penting dalam kebudayaan tersebut. Betul ya Kak Ivana ya? Oke, itu sangat menarik teman-teman. Dan kita saat ini akan bertanya nih, ketika kita bicara tentang tema kita yaitu merajut kebinekaan dalam bingkai kebudayaan, tentunya pasti punya beragam pandangan dong, ya kan, tentang tema kita merajut kebinekaan dalam bingkai kebudayaan. Pandangan-pandangan dari kakak terkait dari tema ini tuh apa sih? Menurut kakak maknanya tuh apa sih dari tema kali ini? Mungkin dari Kak Ivana, maknanya seperti apa untuk tema kita? Dalam bingkai kebudayaan, kebinekaan seperti yang tadi kakak sudah menjelaskan di pengantar tadi ya, bahwa kebinekaan ya kita berbicara tentang multikultur, beragam budaya, agama, suku yang ada dalam Indonesia. Tapi semua itu tetap satu, kita dalam satu kesatuan. Nah, bagaimana kita mewujudkan kebinekaan itu, kita merajut kebinekaan itu, ya mungkin salah satunya melalui kebudayaan yang teman-teman Fakultas Hukum mengangkat melalui banyaknya budaya atau melalui etnis-etnis, perwakilan etnis-etnis yang ada di UKSW. Dan mungkin kebudayaan menjadi salah satu media, salah satu cara supaya budaya yang berbeda, ketika kita mau menerima perbedaan budaya tersebut, ya itu salah satu wujud supaya kita, salah satu media supaya kita dapat mewujudkan namanya kebinekaan. Jadi walaupun kita berbeda budaya, ya kita tetap satu kesatuan, yaitu Indonesia begitu. Mungkin seperti itu kan. Oke, itu makna dari Kak Ivana. Coba kalau dari Kak Willy, gimana makna dari tema kita? Merajut kebinekaan dalam bingkai kebudayaan. Betul. Kalau saya boleh analogikan, Indonesia itu seperti kapal tua. Di dalamnya itu memiliki begitu banyak orang yang berbeda, baik itu dalam budaya, agama, dan lain sebagainya. Saya pernah mendengar ada kata-kata dari seseorang, dia bilang begini, hidup tanpa tujuan bagaikan kapal tanpa awak. Jadi semestinya kita jangan sampai menghilangkan tujuan Indonesia yang sudah berdiri melalui keberagaman, kita hilangkan itu dan kita akan berlayar tanpa arah begitu. Jadi marilah mempertahankan tujuan kita dan terus berjuang untuk hidup dalam keberagaman. Keren banget ya. Ini Kak Willy kayaknya seorang penyair kayaknya ya. Udah terbiasa ya Kak ya untuk menganalogikan ya. Keren banget sih analoginya ya. Karena itu sangat sesuai dan relevan dengan apa yang kita bicarakan kali ini, yaitu Indonesia sebagai kapal yang tua, banyak warisannya, banyak orangnya, dan kita harus mempertahankan kapal tua itu jangan sampai oleng gitu Kak ya. Jangan sampai kapal tua itu malah karam gitu ya. Karena kapal tua itu yang menjadi menjadi kehidupan kita. Betul. Kalau kita tanpa kapal kita bakal tenggelam dong. Oke, keren banget ya dari Kak Willy. Kalau dari Kak Rinto gimana? Ya, kalau dari aku memaknai tema merajut kebinekaan dalam bingkai kebudayaan, dari kata-katanya saja sudah mengandung makna yang mendalam. Kita mungkin telah satu-satu mungkin dari kata merajut. Merajut kan kalau kita lihat rajutan aja kayak sesuatu yang saling berkaitan. Ada beberapa bagian-bagian yang saling berkaitan. Seperti kita merajut kebinekaan. Kebinekaan kan tadi sempat kakak jelaskan bahwa itu bermakna tentang multikultur. Sesuatu budaya yang menjemuk, ada perbedaan ras, ada perbedaan agama, ada perbedaan budaya, ada perbedaan gender di dalamnya. Dan kalau itu seperti kata merajut, kita gak saling menyatu di dalam, itu akan membentuk sesuatu yang indah.
Ibarat sebuah rajutan yang sudah berhasil, mungkin seperti kain yang kakak pakai itu, hasil rajutan yang menurut saya sangat menarik. Dan dalam bingkai kebudayaan itu kan kita mungkin kegiatan ini mengangkat tentang kebudayaan, dan itu sangat menarik sih, sangat mendalam ini makna dari kegiatan ini. Dan itu aja sih dari aku mungkin. Oke, nah kalau bicara tentang kita nih sebagai anak muda, tentunya kita nggak lepas dari yang namanya tuh berkarya. Nah pertanyaan adalah, apa sih Kak peran anak muda di dalam kebudayaan yang begitu banyaknya, dalam budaya yang begitu hebatnya? Mungkin kan yang tua-tua tuh ya udah nggak bisa untuk sehebat itu untuk berkarya. Nah apa sih Kak peran anak muda supaya anak muda ini bisa tetap melestarikan dan menjaga kebudayaan kita? Mungkin dari Kak Rinto. Kalau dari aku, hal yang sederhananya saja, kalau kita bergaul dengan teman mungkin satu etnis, kita bisa menggunakan bahasa daerah kita. Karena saya pikir banyak anak-anak yang sudah lupa dengan bahasa daerahnya, karena masuk dalam lingkungan yang baru. Terus yang kedua, kemarin saya sempat berbincang-bincang sama teman saya, dia membuat sebuah organisasi yang membahas seperti ini, tentang kebudayaan, dan dia fokus pada budayanya sendiri. Dia mengundang kayak ketua-ketua adat untuk memperkenalkan ke adik-adik lagi, ini budaya kita yang harus kita pertahankan. Dan itu sangat menarik bagi saya, karena sangat jarang anak muda yang mau mempedulikan tentang budayanya atau sesuatu yang menarik dari daerahnya. Dan itu sih menurut saya. Oke, keren banget ya dari Kak Rinto ya. Perannya sangat begitu langsung benar-benar praktikal ya. Oke, kalau dari Kak Will, gimana Kak Will? Peran pemuda itu gimana dalam kebudayaan kita? Kalau dari saya selalu memegang prinsip dasar untuk menghargai keberagaman. Yang pertama itu perilaku, perkataan, dan pemikiran itu harus sejalan. Kalau kita berkata sesuatu yang memiliki unsur kekerasan, tentu itu akan menyakiti hati sesama kita yang berbeda. Sehingga kita harus mampu mengontrol perkataan kita. Dan bukan hanya perkataan, sikap kita, action kita terhadap kebudayaan yang ada. Dan di samping itu juga pemikiran. Kalau kita memiliki pemikiran yang sudut pandang yang budaya lain itu lebih di bawah kita atau dan lain sebagainya, itu pasti kita sudah masuk dalam rasis terhadap budaya begitu. Jadi penghargaan terhadap budaya itu harus dilaksanakan melalui 3 hal tadi: pemikiran, perkataan, dan sikap tindakan. Oke, berarti gerbang pertamanya adalah menghargai Kak ya, untuk kita bisa berperan dalam kebudayaan itu sendiri. Oke, keren banget nih dari Kak Willy. Mungkin dari Kak Ivana. Oke. Mungkin tadi pertanyaannya bagaimana peran anak muda ya? Peran pemuda untuk mempertahankan kebudayaan. Ya kalau bagi saya ketika sampai di pertanyaan itu, saya kemudian mempertanyakan lagi, apakah anak muda zaman sekarang ini betul-betul sudah memiliki peran untuk mempertahankan kebudayaan, atau sebaliknya dia justru menjadi penghalang begitu untuk mengkikis kebudayaan lokal yang ada. Karena kalau kita lihat contoh-contoh kecil itu, ketika anak-anak muda zaman sekarang, ketika dia sudah misalkan merantau ke Salatiga ya, saya dari Maluku, jangan memberi contoh orang lain, saya sendiri. Contohnya nih, saya dari Maluku, ketika saya hidup di Salatiga dengan budaya yang berbeda mungkin ya, ketika saya berteman dengan teman dari Jakarta, Logue begitu ya. Ketika saya pulang ke Maluku, bahasa atau budaya, cara untuk berbicara menggunakan budaya Maluku, saya menghilangkan itu. Kayak tanpa saya sadari, ketika saya pulang ke Maluku untuk berdialog dengan orang tua saya, ngapain sih mak? Ini mau gue loh. Nah itu kan kayak sebenarnya hal-hal kecil yang kita justru pertanyakan begitu. Apakah anak muda memang sudah memiliki peran yang kita sudah memang terlihat nyata bahwa dia sudah mempertahankan budaya lokal yang ada, atau justru dia menjadi tantangan begitu untuk mengkikis budaya lokal yang ia miliki. Jadi
Kalau bagi saya mungkin setuju dengan teman-teman katakan tadi bahwa untuk mencintai dan mempertahankan kebudayaan yang kita miliki itu sangat penting. Kita boleh sharing kebudayaan kita dengan teman-teman kita bahwa ini budaya saya, ini budaya kamu, dan tidak sebatas sharing, kita menerima untuk bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda budaya dengan kita, tetapi jangan sampai itu justru membuat kita untuk lupa dengan kebudayaan kita sendiri. Itu mungkin dari saya, Kak. Oke, ini cukup menarik nih. Kita bicara tentang keluarga dan sebagainya. Nah, sebelumnya aku pengen tanya nih, biar kita agak asik kali ya, kenal-kenalan lebih dalam ya. Kalau kita bicara tentang keluarga, pasti kan orang tua kita membawa budayanya sendiri-sendiri. Contoh, papaku adalah orang Batak, mamaku orang Tionghoa. Nah, kalau papaku itu selalu membawa nyanyi-nyanyian. Kayak lagu Oh Tano Batak. Nah, kalau mamaku lebih ke kegiatannya, ada Imlek, ada Cap Gomeh dan sebagainya. Nah, jadi kita tuh kadang tuh suka sharing nih, kok antara mama dan papa tuh suka sharing tentang kebudayaan, dan itu sangat menarik sih menurut aku ya. Jadi karena aku di situ bisa belajar, oh ternyata emang keluargaku tuh hebat-hebat ya, karena kita tahu latar belakangnya tuh dari budaya itu sendiri. Nah, kalau dari kakak, gimana dari orang tua? Gimana sih orang tua bisa masukin budaya ke kakak? Orang tua sebenarnya kalau dari mendengar kata orang tua saja mungkin kita bisa melihat bahwa memang pendidikan yang paling pertama dan utama itu kita dapat dari keluarga ya. Betul. Orang tua, mau itu pendidikan apapun itu sampai termasuk dengan kebudayaan kita. Ya jangan lari ke hal-hal yang besar, mungkin kita bisa lihat dari cara kita berbicara dengan orang lain ya. Mungkin setiap orang dengan cara berbicaranya itu berbeda-beda karena bisa jadi berangkat dari cara didikan dari keluarga. Kalau misalkan saya cara berbicara saya kepada orang lain itu dengan cara yang lembut, menghargai, ya bisa jadi karena didikan dari keluarga saya, kamu harus berbicara dengan orang lain itu seperti ini, dan itu mungkin salah satu budaya yang kita dapat dari keluarga bahwa kita harus menghargai orang lain ketika kita berbicara dengan mereka. Atau beda halnya dengan keluarga yang memang mereka mendidik anak mereka itu dengan cara yang keras begitu ya. Jadi ketika mereka berbicara dengan kasar, keras atau hal-hal lain yang memang mereka lakukan itu sedikit kita lihat bahwa oh ini sangat kasar begitu. Nah itu memang mungkin bisa jadi berangkat dari cara didik dari keluarga juga. Jadi sampai di sini menurut saya keluarga atau orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk bagaimana kita memahami apa itu keberagaman juga, dan bagaimana kita menerima perbedaan dan keberagaman dari orang lain di luar kita. Itu dia poinnya ya. Jadi bagi kalian yang pengen berkeluarga nih, yang udah siap-siap menikah ini habis lulus ya, langsung diterapkan budaya itu, jangan ditinggalkan, harus diturunkan, karena keluarga adalah pendidik utama ya dalam sebuah lembaga. Itu yang lembaga yang pertama yang mengajarkan kepada anak. Kalau boleh tahu kak, budaya apa sih kak yang sering banget diajarin ke kakak dari orang tua? Mungkin tarian kah, atau misalnya baju kah, atau apa yang paling sering? Ya ditunggulah ya, nanti kapan-kapan, mungkin tahun depan lagi ya, bisa kita dibawa komodonya ke sini kali kayak. Nanti kita bisa lihat gitu ya komodonya ya. Karena selama ini kan komodo cuma di TV, apalagi sekarang kan katanya komodo tuh lagi mau dinaikin ya harga tiketnya ya. Jadi ya siapa tahu kan dengan CCS tahun depan nih kita bisa meliput komodo-komodo. Jangan cuma ngeliput buaya-buaya ya, ngeliput komodo juga. Oke, dari Kak Ivana. Oke. Kalau dari Hipma, sebenarnya Hipma dari dulu itu sudah berpartisipasi ya dengan kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan kebudayaan begitu. Nah, selain Hipma turut berpartisipasi dengan kegiatan kebudayaan, Hipma juga melakukan ada program-program dari Hipma yang dilakukan itu yang memang melibatkan etnis-etnis lain begitu. Misalnya kami punya salah satu kegiatan namanya LBF, Lintas Belajar Fakultas. Jadi di sana
bukan hanya melibatkan satu fakultas, dan tentunya fakultas itu kan berbicara bukan hanya satu etnis saja, tapi ada beragam etnis di dalamnya ya. Jadi dari lintas belajar fakultas itu kita bisa belajar bagaimana apa yang bisa kita dapat dari misalkan fakultas hukum, fakultas teologi, dan juga cara pandang yang berbeda-beda dari masing-masing fakultas begitu. Nah, selain itu juga kami juga punya kegiatan yang misalkan dari kerohanian, ibadah itu biasa kami bukan melakukannya untuk etnis kami saja, tapi di dalamnya juga kami biasa mengundang teman-teman etnis lain untuk melakukan ibadah bersama. Nah, kami sempat itu sebelum pandemi itu kami mengundang kayak etnis dari Kemamora, Ikmasti, terus Pampakat, banyak etnis yang sudah kami undang untuk melakukan ibadah bersama. Terus ada juga kegiatan Hari Patimura, itu salah satu kegiatan besar di HIPMA, dan itu bukan hanya berlaku untuk teman-teman HIPMA, untuk tertutup untuk teman-teman Maluku, tetapi itu juga kayak selalu untuk terbuka untuk teman-teman dari luar begitu. Dan kegiatan ini akan kami lakukan bulan September begitu. Jadi di situ memang kami yang seperti saya bilang bahwa kami bukan Hari Patimura bukan berarti hanya untuk teman-teman dari Maluku, tetapi teman-teman siapapun itu bisa turut terlibat di dalamnya. Soalnya beberapa tahun yang lalu itu kami lakukan di BU untuk Hari Patimura se-Jawa Tengah, bukan Salatiga saja, tapi se-Jawa Tengah. Ya di situ semua teman-teman etnis yang ada di UKSW itu turut terlibat di dalamnya begitu. Keren banget ya. Nanti September tanggal berapa, Kak? Tanggal 3 September. Tanggal 3 September. Jadi bagi teman-teman CCS nih yang lagi yang lagi gabut ya, bisa kali datang ke Hari Patimura gitu. Nanti ya semoga saya diundang gitu di Hari Patimura gitu ya. Mungkin bisa nyapu-nyapu gitu ya gitu. Jadi pastiin teman-teman menghadiri seluruh kegiatan-kegiatan budaya, karena dari situlah kita dapat menghargai, dari situ kita dapat belajar tentang kebudayaan-budayaan dari saudara-saudara kita. Oke, nah sekarang kita sudah berada di penghujung nih. Nah, aku pengen mendengarkan closing statement nih dari antara ketiga pembicara kita pada hari ini. Mungkin bisa kasih pesan, bisa kasih petuah, bisa kasih ajakan, semua bisa kalian utarakan di sini. Mungkin dari Kak Ivana. Kembali lagi yang saya bilang di awal tadi, bahwa mungkin budaya dari keluarga tidak selamanya kita bisa samakan dengan budaya dalam suatu etnisitas begitu. Jadi kalau memang kita berbicara tentang kebudayaan dalam ruang lingkup keluarga, semua kebudayaan dalam ruang lingkup keluarga itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan budaya apa yang saya dapat dari keluarga saya, ya bagaimana saya menghargai orang lain begitu. Jadi itu lebih ke cara hidup ya, Kak? Iya, cara hidup. Bagaimana kita menghargai orang lain, dan itu sangat penting sih untuk kehidupan kita. Wah, keren banget Kak Ivana ya. Coba kita lanjut nih ke Kak Will. Gimana Kak Will? Kalau orang tua saya memperkenalkan budaya kepada saya itu melalui acara-acara, misalnya seperti pernikahan keluarga itu selalu diajak. Terus misalnya ada kematian keluarga, itu selalu diajak bagaimana menempatkan posisi orang yang sudah meninggal, bagaimana penyambutan pengantin, begitu ada tarian, ada nyanyian. Pokoknya kayak acara-acara adat seperti itu yang orang tua ajak. Boleh di-spill nggak Kak, kira-kira acara apa yang paling menarik nih dari kebudayaan dari Kakak? Acara yang paling menarik itu sebetulnya saya tidak tahu pasti, tetapi ketika ada kematian itu ada satu tarian, lupa deh namanya itu apa. Pokoknya ada satu tarian itu gerakan kakinya sangat cepat. Dan itu sangat menarik begitu, dan sangat saya suka. Oh, oke. Jadi ketika ada upacara kematian gitu ya, ada tarian yang begitu hebat, kakinya goyang-goyang cepat ya kayaknya? Cepat. Oh, oke. Mungkin tahun depan kali ya kita bisa melihat nih Kak Willy menari nanti ya. Amin. Jangan dong, kan itu kematian Kak. Jangan dong. Kok amin sih? Gitu. Jadi ya semoga lah kita bisa melihat tanpa ada kematian gitu ya. Oke, thank you banget Kak Will. Coba dari Kak Rinto. Ya, kalau dari aku mungkin sama seperti Kak Ivan tadi bilang bahwa kebudayaan di keluarga itu lebih dominan ke pembentukan karakter. Maksudnya orang tua lebih sering mengingatkan dan selalu mengingatkan. Kebetulan saya
sudah tidak tinggal sama orang tua dari kelas 3 SD, maksudnya sudah jadi perantau. Dan mungkin melalui telepon selalu mengingatkan bahwa ini yang bisa kau lakukan, ini yang tidak bisa kau lakukan, mungkin lebih ke situ sih. Tapi kalau untuk kebudayaan sendiri mungkin di luar keluarga kayak seperti tadi Mas Willy bilang bahwa kita bisa lihat di acara kematian, acara pernikahan, atau acara-acara bahkan di tempat ibadah ada sesuatu kebudayaan yang ditampilkan. Oke, betul sih. Jadi kalau kita bicara tentang budaya itu nggak terbatas pada seni doang ya Kak Ivana dan Kak Rinto ya. Kita bicara tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita bertemu dengan orang lain, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menghidupi dan sebagainya, itu sangat berkaitan dengan namanya kebudayaan. Mungkin kalau dalam budaya budaya Jawa yang halus gitu ya, penyampaian halus, agak nggak enak gitu ya. Sementara kok mungkin di budaya-budaya dari Sumatera atau dari Timur itu mungkin lebih ngomongnya vokalnya kuat, lantang gitu ya. Dan kadang budaya-budaya itu yang ngebuat kita tuh semakin ngerti nih, oh Rinto nih dari sini nih, oh Ivana nih dari sini nih, karena kita ngerti pada akhirnya. Dan itu diajarkan oleh orang tua. Oke, nah ketika lanjut bicara orang tua, kita lanjut lagi bicara mengenai kelompok etnis. Nah, kelompok etnis ini kan kalian ini dari beragam-beragam kelompok etnis. Ada nggak sih yang akan kalian lakukan setelah ikut CCS ini? Mungkin ada usul kah, ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan kepada kelompok etnis kalian? Loh, ini loh kita pengen lakuin ini yuk. Atau nanti ke depan kita ngelakuin ini yuk. Atau mungkin udah ada rencana nggak nih dari kelompok etnis untuk ngelakuin apa? Mungkin dari Karinto? Kalau dari aku sendiri punya rencana mungkin belum terpikirkan untuk saat ini ya, karena saya baru datang, mungkin baru sekitar 1 tahun dan baru bergabung dengan teman-teman dari etnis PKMST yang dari Toraja. Mungkin belum menjadi kepengurusan di dalamnya untuk maksudnya yang lebih inti. Tapi mungkin nanti dengan melihat kegiatan seperti ini kayak sesuatu yang menarik, dan mungkin bisa saja kami nanti di etnis Toraja atau mungkin saya bawa nanti sebagai kegiatan atau saya mengcopy kegiatan ini. Maksudnya bisa jadi kegiatan yang di etnis kami, mungkin dengan berkenalan dengan etnis teman-teman dari timur, teman-teman dari Sumatera atau dari Maluku. Nah, demikianlah closing statement dari ketiga pembicara kita yang sangat hebat pada hari ini. Maka dari itu kita berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga pembicara kita. Wow. Dan selanjutnya kita akan melihat pemberian plakat dari ketua panitia, yaitu dari Damarsari. Maka dari itu dimohon kesediaan untuk bangkit berdiri dan menerima plakat dari ketua panitia, yaitu saudari Damarsari. Dipersilakan. Pemberian plakat pertama akan diberikan kepada Saudari Ivana, perwakilan dari Hipma. Kita berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya pemberian plakat diberikan kepada Saudara Willy, perwakilan dari Ikmasti. Kita berikan tepuk tangan. Dan terakhir, pemberian plakat kepada Saudara Rinto, perwakilan dari PKMST. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih kepada ketiga pembicara yang sangat luar biasa. Semoga sukses dimanapun kalian berada, dan juga titip salam untuk seluruh teman-teman dari etnis. Semoga nanti ketika teman-teman CCS tertarik nih untuk masuk, bisa membuka tangannya lebar-lebar supaya kami keluarga besar CCS ataupun para permisa dari CCS dari seluruh stasiun televisi nasional kita hari ini bisa bergabung ya dengan teman-teman dari kelompok etnis. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah belajar mengenai keberagaman pada hari ini. Kita sudah belajar mengenai bagaimana kita dapat mencintai, menghargai, dan kita dapat belajar. Dan tentunya sebagai pemuda kita jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Sebagai pemuda kita merupakan suatu estafet ya. Kita mendapatkan estafet yang menerima warisan dari leluhur-leluhur kita untuk menjaga dan juga melestarikan kebudayaan kita. Maka dari itu jangan sampai budaya kita diambil oleh orang
orang lain. Hargailah, cintailah, dan hayatilah budayamu, maka kalian akan menemukan jalan ke depan dalam hidupmu. Maka dari itu sampai jumpa dalam Culture Cinema and Share tahun depan. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Bye-bye, sampai jumpa. Yeah.